Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita mau buat rendang ala Susi Kitchen ya. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe di bawah. Nah, untuk bumbu-bumbunya sendiri sangat mudah sekali ya. Di sini kita pakai semua bahan, yaitu bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, terus ada bumbu bubuk, cabai yang nggak lupa ya. Nah, di sini aku pakai dagingnya. Ini daging sapi 1 kilo, udah aku cuci bersih, udah aku potong-potong agak sedikit lebih tipis ya biar cepat matangnya. Nah, kemudian semua bahan ini kita blender sampai halus seperti ini. Kemudian langsung kita tumis dengan minyak yang sedikit saja, jangan terlalu banyak ya, karena dia nanti akan menghasilkan minyak dari si santan kelapanya. Kemudian ini kita aduk-aduk atau kita ongseng-ongseng sampai semua bumbunya matang merata. Oh iya, tambahkan ini ya, tambahkan apa sih, bumbu bubuk. Di sini aku menggunakan bumbu bubuk rendang. Kemudian aduk rata, kita tumis bumbunya ini ya. Sebenarnya nggak ditumis juga nggak apa-apa ya, bisa langsung kayak gitu ya. Tapi di sini aku gunakan teknik menumis untuk masak rendangnya. Kemudian di sebelah kanan kompor aku kita akan bikin kelapa serundeng ya. Di sini kelapanya aku pakai sekitar 250 gram. Ini udah diparut, kemudian kita masak sampai benar-benar yang warnanya coklat kehitaman ya. Nanti kelapanya ini akan kita blender halus atau kita kita tumbuk halus ya sampai mengeluarkan minyak. Jika tidak mau ditumbuk juga nggak apa-apa, pakai blender aja biar mudah ya. Lanjut kita ke sebelahnya lagi, tumisan bumbu kita tadi udah hampir matang. Selanjutnya kita akan memasukkan daging yang udah kita cuci bersih tadi dan udah kita potong-potong tipis. Jika mau lebih tebal juga nggak apa-apa ya teman-teman, sesuai selera aja untuk potongan dagingnya. Jika mau besar juga nggak apa-apa. Di sini saya lebih suka dengan potongan daging sapi yang tipis dan kecil biar jadi banyak gitu ya. Nah, kemudian ini kita aduk rata biar semua bumbunya meresap ke dalam daging. Ini agak sedikit lebih lama ya, biar semua bumbu itu meresap ke dalam daging, jadi akan enak sekali rasanya nanti kalau udah matang ya. Kemudian kita akan ke sebelah lagi, kita lihat kelapa yang kita sangrai tadi udah mulai berubah warna ya. Ini udah hampir matang teman-teman. Tinggal tingkatin sedikit lagi aja untuk warnanya, biar dia agak yang bener-bener coklat kehitaman gitu ya. Tapi nggak gosong, jangan sampai gosong, karena kalau gosong nanti rendangnya akan pahit sekali. Nah, kira-kira seperti ini. Ini aku gunain apinya udah yang besar ya. Ini udah matang teman-teman. Jadi seperti inilah keadaan kelapa sangrainya. Ini bisa langsung kita matiin api, kemudian bisa langsung kita blender. Ini aku masukin blender seperti ini. Jika kesulitan untuk ngeblender bisa tambahkan minyak dan hasilnya seperti ini. Ini berminyak ya, tadi aku tambahin minyaknya 2 sendok. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan kita, bukan adonan masakan ya. Jadi ini kita masukkan semua, terus diaduk-aduk sampai bumbunya meresap. Jika udah meresap, benar-benar meresap, nanti akan kita masukkan santan 1 liter, santan yang benar-benar kental ya. Nah, kemudian ini kita diamin dulu, nanti setelah diaduk-aduk kita diamin sesaat biar semuanya meresap. Jika sudah agak meresap dan menyusut, lalu baru kita tambahkan si santannya tadi. Nah, seperti ini udah menyusut sedikit ya. Kita masukin santan sebanyak 1 liter, santannya yang sangat kental. Kemudian kita masak sampai sekitar 2 jam dengan api yang kecil. Tapi ini terlebih dahulu dididihkan terlebih dahulu ya. Jika udah mendidih, kecilkan apinya, tutup rapat sampai 2 jam. Ini baru 1 jam hasilnya seperti ini. Nanti kalau dia udah 2 jam, dia akan menyusut semuanya dan dagingnya akan empuk sekali. Nah, jika empuk siap dimatikan ya, dan airnya udah menyusut dan hasilnya seperti ini. Nah, ini rendang Padang ala Susi Kitchen. Bikinnya mudah sekali dan caranya juga amat sangat mudah ya. Terima kasih yang udah menyimak video ini.